Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk untuk mengapresiasi teman-teman yang udah berkomentar, yang nanya, yang kemudian menanggapi, mungkin sharing berbagi cerita di kolom-kolom komentarnya Belajar Psikologi ya. Aku ini masuk ke pertemuan 5 ya. Alhamdulillah ada 11 komentar. Ada yang bahkan izin download nih ya dari episode awal sampai 7. Masya Allah. Alhamdulillah, makasih ya, nih aku balas nih. Thank you so much. Why I need to do this ya? Wah, nggak tahu ya. Tiba-tiba ada yang nanya gini, why I need to do this? Oh, kenapa aku harus melakukan itu ya? Betul, karena ini judulnya episode 5 tuh Learning to Do ya. Kisah tentang nenek aku dan kakek aku yang luar biasa. Terharu Kang dengerinnya, kata Kak Dawu di Hadidro ya. Semoga menginspirasi. Thank you ya udah main-main ke kolom komentar ya Kak Dau. Latih Septi lagi, thank you nih. Hatur nuhun Kang Zen atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Aku juga baru menyadari ternyata orang tuaku seperti neneknya Kang Zen ya, sangat bekerja keras. Sebelum menyimak video ini, aku selalu bertanya-tanya kenapa ya orang tuaku nggak pernah nanyain tentang apa yang kupikirkan dan perasaanku. Sedikit demi sedikit sekarang aku paham. Betul ya, alhamdulillah nih. Semoga bermanfaat. Aku balas dulu. Nah, jadi seringkali action memang ada proverbsnya ya, ada peribahasanya. Action speak louder than words gitu ya. Kadang do itu, aktivitas kita itu jauh lebih powerful, lebih menyampaikan pesan daripada kata-kata kita. Mungkin kata-kata mah nggak terlalu dengar kali ya, tapi dengan perilaku nyata, dengan nunjukin apa yang harus dilakukan, orang melihat dan kemudian mencontoh dan tahu bahwa kita tuh memang peduli gitu. Kak Septi Ananda, ya aku lagi suka doing sama my hobby bikin clay art gitu ya. Lalu ada kepikiran untuk menjualnya, ternyata setelah aku pasarkan banyak yang suka dan ramai pembeli. Betul. Makasih kisahnya ya. Jadi awal-awal aku senang ngerjain ini coba deh aku jual, ternyata orang mau dan suka ya. Keren. Makanya nunggu yang do aja ya. Nungguin yang ke-6 ya, semangat mengedukasi Kang. Makasih Kak Dani Eka Channel, thank you ya. Lagi terperangkap dalam lingkaran red race Kang ya, pagi kerja sampai malam kurang scroll tidur tapi merasa ada yang salah ya. Kayak semu banget ya. Makanya mudah-mudahan ada waktu jeda untuk refleksi dan mengubah kebiasaan, atau bukan cuma mengubah kebiasaan tapi memaknai kebiasaan yang ada. Jangan ya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang tadinya dirasa monoton ya Kak Sahrul itu jadi berubah ya. Aku komen dulu sini ya. Kang, pokoknya ngonten terus please, jangan berhenti ngedikasi kisah. Iin salah, thank you ya Iin ya. Thank you banget, insya Allah aku akan selalu ngonten. Ini kan mau masuk season 2 nih. Mau masuk season 2, bismillah insyaallah ya. Absen episode 5. Oke. Saya kebanyakan over point 1-2, kurang doing dan act-nya. Betul. Oh, udah aku balas juga ya. Thank you ya. Ini siapa sih namanya, username 19671? Siapa ya kira-kira ya. Makasih udah nyimak terus, komen terus. Aku seneng banget luar biasa. Makasih banget udah support channel ini ya. Itu di pertemuan ke-5 teman-teman. Kita masuk ke video ke-6. Jangan bosan untuk berbagi ya. Semoga bermanfaat ya, pasti ya. Bismillah. Dulu aku korban bullying, kata Uubi nih. Di SMP dan keluarga juga tidak terlalu harmonis. Akibatnya aku jadi takut dalam memulai sesuatu dan selalu mengejar kenyamanan. Betul banget kata Kang Zain, kalau di masa remaja sudah struggle, saat dewasa jadi kesulitan dalam make things happen. Betul itu dia ya. Jadi kepayahan kita seringkali menimbulkan kepasrahan. Kepasrahan itu dewasanya akan jadi keengganan teman-teman. Makanya punya imajinasi itu suatu privilege dan jadi satu kenikmatan kalau si imajinasi yang privilege itu kita bisa wujudkan di dalam kenyataan ya. Nah, mudah-mudahan KUUB ini ya bisa melakukan hal itu ya. Makasih Prof ya. Desi Hartini, thank you udah nyimak. Kata Bright Life nih, kalau aku Kang pas masih kecil, entah udah SD atau sebelum, aku lupa, sempat punya dugaan orang-orang yang sedang tidak
interaksi sama aku tuh mereka tuh diam aja nggak bergerak ya. Triggernya gara-gara nonton TV. Jadi kalau ada orang nggak ngajak ngobrol aku, mereka diam ya, mereka patung. Itu karena kalau kata Sartre itu karena kita menjadikan diri kita tokoh utama dalam kehidupan. Ya bagus berarti punya kepercayaan diri yang cukup tinggi ya. Kalau ketika kecil nih kata Fadian ya, senang lihat buku mejeng di toko lalu membayangkan suatu hari ada buku sendiri yang mejeng ya, bukan imajinasi itu mah. Itu mah namanya idealisasi. Jadi kepengen, jadi gini, kita ngebentuk imaji, bayangan yang itu tuh bentuk ideal dari sesuatu. Nanti akan ada buku aku ada di situ. Itu tuh sebenarnya idealisasi dari imajinasi. Bagus banget mengarahkan kita untuk berkarya tuh Fadia. Ya bismillah. Yuk mulai nulis Fadia, bismillah, semangat ya. Terima kasih Kang Zin atas ilmunya, sangat bermanfaat. Jadi bikin dulu tuh aku begitu karena ini ya. Tapi ada yang kurang kupahami nih Kang. Contoh imajinasi dalam realitas itu seperti apa? Imajinasi dalam realitas itu seperti imajinasi itu ya kita bikin. Ya kita ngelamun misalnya contoh gini. Kalau lagi naik motor, andai aja. Lagi naik mobil terus macet. Andai aja mobil ini bisa terbang. Nanti kalau terbang arahnya kemana ya? Itu kan imajinasi tuh. Dibuat spesifik, diseriusin ya. Akhirnya muncul di pikiran ya, belum tentu semua jadi kenyataan, tapi biasanya ngegerakan kita dan membuat kita jadi lebih baik secara psikologis ketika ngebangun imajinasi itu. Di episode 7 aku bahas tentang luka pengasuhan teman-teman ya. Ini ada beberapa yang komen belum aku tangkepin nih. Seneng banget episode kali ini bikin nostalgia ke zaman yang sama, kata Kak Nur Elah Sugiyarti. Aku juga masa kecilnya sama kayak Kang Zain di lingkungan cukup ya. Terus ada anak yang punya konveksi, terus aku dan teman aku suka main di rumahnya yang bukan di gang ya, terus bilang itu mah imah nu beunghar. Kita gitu ya, kan kita sering kali pasti gaul sama orang dengan sosioekonomi yang sama. Kebetulan aku yang nggak menengah ke bawah lah, yang kurang mampu gitu ya. Makanya ketika ada teman yang kaya sedikit tuh kelihatan banget jelas gitu ya. Orang rumah di gang paling cuma 1 atau 2 kamar kan, kalau ketemu ya kita bisa ngelihat apa isinya. Makasih banyak kan selalu ngasih ilmu yang real banget dengan kisah nyata, apalagi pengalaman pribadi ya. Terima kasih Terakila ya, luar biasa nih. Kadang bayangan ingatan masa kecil ngerasa nggak terlalu bersyukur ya. Apakah dari kecil selalu berekspektasi dan kurang bersyukur Kang? Jadi kalau kita punya kenangan atau memori masa kecil yang kurang bahagia atau nggak terlalu bahagia, apakah ekspektasi atau kurang bersyukur? Ya nggak apa-apa. Memang pengalaman itu mah wajar, alamiah banget. Pengalaman yang tidak mengenakan yang kita jauhi ketika kecil ya memang akan lebih teringat dibanding momen-momen bahagia. Kecuali bahagianya bahagia banget, itu mah alamiah banget, natural ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa tuh dalam artian gini, tidak berpengaruh apa-apa terhadap saat ini. Nah, kalaupun mau disyukuri ya syukuri dengan melihat kembali di masa kecil apa yang terjadi gitu ya. Apa mungkin orang tua juga memiliki kondisi mental yang nggak baik seperti sehingga harapannya atau ekspektasinya berbeda. Jadi enggak juga sih sebenarnya gini ya. Ekspektasi itu makanya gini, kalau imajinasi itu bisa diwujudkan yang wajar ya, nggak apa-apa ya, bahagia. Tapi kemudian kalau kita berimajinasi malah kemudian imajinasi ini mendistraksi kita dari hal-hal yang harusnya dikerjakan di realitas. Nah itu yang kemudian bahaya ya. Nah makanya kemudian keberadaan support system buat saling ngingetin orang tua ya, itu ngaruh banget. Nah cuman sering kali gitu ya, orang tua yang ngingetin kita supaya jadi lebih baik aja dianggap melakukan hal-hal yang ngasih luka pengasuhan gitu. Makasih Iom Mariam ya udah nyimak juga nih, katanya aku ikutin terus kontennya gitu. Makasih ya, komen-komen insya Allah pasti aku baca terus ya. Episode ke-8 aku bahas belajar mencintai nih. Ini yang lebih powerful nih ya. Kayaknya episode ini berat banget ya buat nyeritainnya, betul ya, karena ngomongin soal perselingkuhan, mantan gitu ya. Relate banget nih sama aku yang kalau ditinggalin tuh suka mempertanyakan aku salah apa. Itu alamiah banget memang ya. Tapi kalau dipikir lagi kenapa ya harus kayak gitu, ya udah sih gini ya, karena memang porsi hal-hal yang ada di luar kendali kita tuh jauh lebih besar. Jadi kalau dia buat satu lingkaran, maka hal-hal yang memang di luar kendali kita tapi kelihatan itu hampir 90%-nya. Nah kita akan mudah ngelihat hal-hal yang di luar kendali sehingga menyalahkan diri.
Gitu ya. Makasih banget nih udah komen ya. Kak Maya Minaur. Gong banget episode ini ya. Mencintai itu gak akan bikin kita kehilangan diri kita, betul. Mencintai itu mestinya membuat diri kita makin kenal, makin sadar sama diri kita lagi, dan makin mengajak diri kita buat bertumbuh ya. Rin ya. Masya Allah Kang Zen, alhamdulillah udah ketemu Kang orang yang membuat saya menerima diri saya. Alhamdulillah. Insya Allah Allah ridho ya. Kelasnya buat lajang nggak? Nggak dong, buat emak-emak juga boleh. Relasi dengan sahabat kayak gimana ceritanya? Nanti kita akan bahas ya relasi dengan sahabat di season 2, ada beberapa cerita relasi dengan sahabat. Ya terakhir di episode 9 kemarin ada 14 komen nih. Coba aku bacain ya. Hadir setelah beberapa pertemuan akhirnya nonton dari episode 6 ya. Makasih banget ya. Aku coba balas dulu. Kang Krisna nih, Kang karena terlambat skripsi akhirnya saya mengundurkan diri dari organisasi padahal saya masih ada amanah jadi ketua. Akhirnya saya memaksakan untuk mengundurkan diri karena jujur belum bisa fokus. Termasuk memaksakan diri padahal belum masanya organisasi ya. Jadi gini, masanya selesai organisasi justru gini. Jadi sahabat kita ini akhirnya mundur dari organisasi karena kemudian pengen fokus ke kuliah supaya beres ya, kuliah yang kemudian terbengkalai. Nah jangan-jangan selama ini ngambil keputusan organisasi itu lari dari tugas utama. Ini mah ujiannya buat Kak Krisna adalah prioritization ya, mana yang mestinya jadi prioritas dalam kehidupan ya. Wah selalu suka dengan konsep menceritakan pengalamannya. Makasih, nanti akan ada lanjutnya season 2 ya. Dan kita akan mencoba untuk memetik hikmah, betul Kak Maya ya, makasih udah nyimak ya. Cara melatih kematangan gimana Kang? Kematangan ketika dia hadir, kita bisa merasakan keindahan yang belum kita lihat. Cara tahu, oh ini masaknya itu kemudian seperti apa. Cara tahu masaknya adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita kemudian bisa mensyukuri dan mendapat impact langsung dari situ. Itu yang nunjukin bahwa kita matang. Udah mah effortless ya, tidak ada daya upaya yang berlebihan dan berat, yang kemudian enjoy banget dalam menghadapinya. Itu yang ciri kematangan. Gitu. Alhamdulillah semua komen-komen sudah aku tanggapi. Yeay, makasih banget nih. Teman-teman, aku mau mulai lagi insya Allah. Nanti episode selanjutnya berarti episode 10 aku bahas tentang minat nih teman-teman. Nah setelah itu kira-kira teman-teman pengen aku bahas tentang apa. Nanti aku cari aku belajar apa dalam kehidupanku dan aku kasih storytelling tentang kehidupan subjektif aku. Cuman belum ada nih ya ternyata yang komen tentang cerita subjektifnya. Ayo dong cerita dong teman-teman punya cerita subjektif apa, lalu belajar apa dari situ ya. Sampai jumpa di video belajar psikologi Zen Permana selanjutnya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.